ataupun sesama manusia, akan tetapi dia ridho dan ikhlas manakala melihat anaknya, istrinya, keluarganya melakukan maksiat dan munkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gak peduli. Itulah yang dinamakan dengan ad-dayus. Jelas, Pak? Bapak punya anak, disekolahin gak dimasukin ke pondok pesantren, sehingga anak gak bisa baca Quran, anak sholatnya gak benar, anak tidak tahu kebaikan, maka itulah yang dinamakan kategori minad dayus, termasuk daripada orang dayus. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga yang mesti dilakukan adalah itmamil wudu fi awqati, menyempurnakan wudu. Ada orang wudunya nggak benar gara-gara nggak ngaji, sikut nggak kebasuh, masih kering. Betul? Wajah itu yang harus dibasuh, Pak. Mohon maaf, ini dari atas sampai tempat tumbuhnya rambut ke sini. Kemudian ke bawah sampai bertemunya dua geraham, berarti di sini jenggot, dagu, betul. Ke pinggir sampai telinga, itu harus kebasuh. Tapi kadang-kadang ada orang wudhu kemudian telinganya masih kering, ada kan? Betul apa betul? Wudhu yang seperti itu tidak menghasilkan pahala, ganjaran, kebaikan dari Allah. Enggak. Justru dia akan mendapat laknat. Kenapa? Sebab praktek wudhunya nggak benar, nggak bakalan Allah terima. Alasannya dia nggak ngerti karena nggak ngaji. Sholatnya nggak sah. Betul apa betul? Itmamul wudhu. Dalam sebuah keterangan disebutkan faidah dan keutamaan wudhu. Bapak sebelum wudhu istinsak terlebih dahulu, kemudian kumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur. Maka setelah air itu kita keluarkan, dosa itu akan keluar bersama dengan air. Dosa hidung itu akan keluar dengan air istinsak. Dosa yang dari mulut, sebab mulut ini kadang-kadang suka gibah, mulut ini kadang-kadang suka berbohong, mulut ini kadang-kadang suka melakukan dosa, maka dosanya itu akan keluar bersama dengan keluarnya air kumur-kumur. Kemudian membasuh wajah, maka dosa-dosa daripada wajah itu akan keluar bersama dengan air bekas basuhan wajah, keluar melalui dagu. Alhamdulillah. Kalau kita membasuh tangan, dosa itu akan keluar dari ujung jari bersama dengan mengalirnya air bekas basuhan tangan. Itulah keutamaan wudhu. Makanya para ulama ini jangankan pegang Al-Quran, ada para ulama itu mengamalkan untuk memegang kitab saja. Sebetulnya kitab seperti ini itu tidak usah kita wudhu terlebih dahulu. Tapi kalau para ulama saking takdimnya ke kitab, sebelum mengkaji kitab beliau wudhu dulu. Ada yang sampai wudhu 17 kali satu malam. Karena kebetulan perutnya agak mules. 17 kali ulama. Subhanallah. Nanti di alam akhirat orang yang suka wudhu, suka sholat akan bercahaya, bersinar wajahnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Kopral jadi ahli surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wajahnya bisa bersinar seperti bulan. Betul? Jangan rumak seperti gua, tapi bersinar seperti bercahayanya matahari. Nanti di alam akhirat Pak Kopral, itu semua orang muslim akan nampak bercahaya. Bekas wudhu, tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya. Cahaya ini beda-beda, tergantung amal ibadahnya. Semakin banyak dia berwudhu, semakin banyak dia melakukan kebaikan, cahayanya itu akan semakin kuat, akan semakin terang. Jadi terang dan redupnya cahaya tergantung amal kebaikan. Betul? Insya Allah. Cahaya Pak Kopral dengan Pak Tambah itu akan beda. Betul? Kayak cerahan mana ya Pak Ustaz? Kayaknya Pak Kopral kayaknya. Oh, tenang aja Pak Tambah, saya surga duluan, pasti saya ajak semuanya. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang keempat, itmamus sholat fi awqatiha. Jadi dalam kehidupan yang kita jalani ini, itmamus sholat itu adalah penting. Menyempurnakan sholat fi awqatiha, pada waktunya. Sholat itu harus dilakukan pada waktunya. Jangan seperti orang yang at-tahawun,
menyepelekan sholat. Bahkan tidak sedikit orang yang meninggalkan sholat. Nasib seseorang itu ditentukan dengan sholatnya. Betul? Apabila sholatnya bagus, insya Allah amal yang baik juga, amal baik yang lainnya juga akan bagus. Sebab dengan sholat orang akan bisa mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah. Sebab orang sholat ini Pak, pada saat dia takbiratul ihram, dia akan bersiap-siap untuk membuang dosa. Pada saat ruku, itu dosa itu disimpan di pundak kita. Dosa dan kesalahan ini seolah-olah kita pikul di pundak kita. Pada saat ruku dosa berjatuhan. Pada saat sujud dosa semuanya jatuh, habis. Insya Allah. Makanya Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, perumpamaan orang sholat, keutamaan dan pahalanya itu seperti apa? Maka Rasul menjawab, seandainya di rumah itu ada air mengalir, ada sungai mengalir, kemudian kamu mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, kira-kira badan bersih apa enggak? Ya bersih ya Rasulullah. Begitulah orang yang suka sholat. Betul? Sholat 5 waktu itu membersihkan dosa-dosa kita. Sebab dosa itu senantiasa kita lakukan setiap saat. Kadang-kadang mata melihat sesuatu yang diharamkan. Kadang-kadang telinga ini suka dan demen mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Betul? Coba saja kalau kita dengar dangdut, enak. Betul nggak? Enak. Ketimbang kita dengar ceramah, ngantuk bawaannya, tapi ngedengar dangdut, aduh enak. Itu dosa. Dan dosa seperti itu yang akan dihilangkan dengan sholat kita, insya Allah. Itulah keutamaan sholat. Makanya penting kita melakukan sholat setiap waktu. Mohon maaf, itu dalam kitab Tadkiratul Qurtubi dikatakan, kalau saja seorang muslim dia meninggalkan sholat 1 kali saja, maka perlu ada penambal daripada kekosongan ataupun bolongnya waktu yang tidak dilaksanakan sholat pada waktu tersebut. Itu harus ditambal. Sama seperti balon, bukan balon, ban. Ban kalau bocor ya harus ditambal. Betul apa betul? Sholat juga kalau ada bolongnya, ada bocornya harus ditambal nanti di alam akhirat. Bagaimana cara menambal kekosongan ataupun bolongnya sholat tersebut? Nanti akan diperiksa daripada sholat sunnahnya untuk menambal kebolongan sholat wajibnya. Nanti akan dicek, dilihat ada sholat sunnahnya enggak? Ada. Nanti dari sholat sunnah itu akan menambal kebolongan sholat wajibnya. Jelas Pak? Caranya bagaimana? Itu akan diambil dari 70 sholat sunnah untuk menambal 1 rakaat sholat fardu. Banyak. 70 rakaat sholat sunnah itu akan diambil untuk menambal daripada 1 rakaat sholat fardu. Kalau sholat duhur 4 rakaat berarti 70 kali 4 280 rakaat. Itu yang akan diambil. Jadi tarawih kita habis semua buat nambal 1 duhur saja. Betul? Nah inilah pentingnya sholat. Sebab selamat atau tidaknya seseorang nanti di alam akhirat adalah bagaimana sholatnya. Sebab yang dicek, diperiksa itu sholat dulu. Subhanallah. Kemudian yang kelima, al-aman biwa'dillah fi sya'nir rizki. Kita harus merasa tenang Pak. Harus ada perasaan tenang dalam urusan rezeki. Setiap hari pasti jatah rezeki kita ada, selama orang itu masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Gak usah kita bingung mikiran rezeki. Benar apa benar? Apa yang kita terima, syukuri. Jangan malah mengharap sesuatu yang belum tentu datang. Yang ada saja belum tentu kita dapat mensyukurinya. Betul? Termasuk rezeki ini adalah rezeki saya ini. Kopi Kak, Pak, sok mangga diminum dulu. Ini rezeki ini. Bismillahirrahmanirrahim. Minum Pak. Pak Kopra mana? Sok mangga. Rezeki. Saya tidak beli kopi ini, tapi ada. Ini rezeki dari Allah.
Betul apa betul? Belum lagi setelah pengajian tadi ada nasi uduk. Itu insya Allah jadi jatah rezeki kita. Betul? Apakah semuanya bayar? Enggak. Ada yang bayarin. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya kita tidak usah bingung mikiran urusan rezeki sebab ada jatahnya. Artinya apa yang kita punya syukuri. Dan apa yang telah diterima oleh orang lain kita nggak usah iri. Betul? Sebab sudah punya jatah masing-masing. Kalau kita sadar ke sana nggak bakalan ada hasud. Benar apa benar? Tetangga beli mobil, alhamdulillah, bukan malah panas dingin. Tetangga rumahnya naik ke atas jadi 2 lantai, renovasi besar-besaran, alhamdulillah, bukan malah encok pegelinu. Betul? Tetangga nikah lagi yang tadinya istrinya 1 sekarang 3, alhamdulillah. Mudah-mudahan bapak-bapak juga nyusul. Kalau itu iri Pak, itu Pak. Iya. Orang nikah lagi iri, wajib iri itu. Ya Pak, dikasih doanya tuh. Ya, subhanallah. Jadi sebetulnya gak usah iri. Orang yang hasud itu hidupnya capek. Capek mikirin orang. Bukannya kita berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur daripada nikmat yang telah Allah berikan, malah ini sibuk mikirin apa yang orang terima. Bingung, capek. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bersyukur kepada Allah. Rezeki itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata, yang berjalan di muka bumi, itu semuanya sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak percaya, Bapak masuk ke dalam gua. Seandainya di gua itu Bapak diberikan kesempatan hidup oleh Allah umpamanya, kemudian Bapak ikat tangan Bapak, ikat kaki Bapak, betul, berdiam diri di gua. Seandainya memang Bapak tidak akan mati di gua tersebut, masih ada kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti rezeki akan datang secara sendirinya dengan izin Allah. Entah ada orang masuk ke gua, kebetulan musim hujan, dia berteduh masuk ke dalam gua, ternyata di gua ada Pak Kopral. Ya, berarti lagi ngumpetin sendal itu. Ini kira-kira kalau orang nemuin, ya, ada orang yang sedang diikat tangannya, kakinya, kemudian kelihatan lesu, ini kira-kira bakal dikasih makan nggak? Hah? Pak, kalau ngumpet di gua kayaknya sih kayak itu mikir utang Pak. Makanya kan dari utang online. Aku. Diupload malah sama Bapak ya. Iya, ada seorang ulama, lupa lagi ini namanya ya ulamanya. Dia ingin membuktikan apakah betul rezeki itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia cuma ingin membuktikan. Dia masuk ke dalam gua. Kemudian dia ikat sendiri tangannya, kakinya. Dia ikat sendiri. Ingin membuktikan apakah betul rezeki itu adalah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat setelah itu ada khalifah, rombongan kafilah yang berteduh masuk ke dalam gua. Berteduh untuk melepas lelah, beristirahat. Setelah sesampainya di dalam gua, mereka kaget ada seorang yang terikat tangannya, kakinya. Kemudian kelihatan seperti lesu. Betul? Dibukalah tangannya, kemudian dikasih makan. Tapi ternyata ulama tersebut gak mau makan. Padahal sudah dikasih roti, tinggal makan gak mau. Kemudian kata temannya, ini mungkin karena saking dia itu lelah, kehabisan tenaga. Coba suapin saja. Jangan dikasih makan supaya dia makan sendiri. Tapi suapin saja. Akhirnya disuapin Pak. Disuapin. Pas disuapin, ulama tersebut tidak mau membuka mulut. Tidak mau membuka mulut. Dia tahan mulutnya rapat-rapat, tidak mau dibuka. Akhirnya dibuka paksa oleh para kabilah tersebut. Dibuka paksa,
kemudian dimasukkanlah roti ke dalam mulutnya. Pada saat itu ulama tersebut langsung ketawa. Wah, akhirnya para kafilah itu langsung berlarian, takut karena menganggap orang tersebut gila. Pas lagi berhamburan, mereka berlarian, langsung dipanggil, ke sini, kamu jangan, Anda semua jangan lari. Saya bukan orang gila. Ini akan saya jelaskan, apa yang saya lakukan pada saat ini akan saya jelaskan. Akhirnya setelah dijelaskan, ini adalah bersandiwara, cuma acting doang, untuk membuktikan apakah benar itu rizki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kaki dan tangan terikat, bahkan ketika dikasih makan juga gak diterima. Setelah itu disuapin juga, dia tutup mulut, bahkan sampai dipaksa mulutnya itu dibuka. Karena apa? Sebab roti yang disuapkan itu adalah miliknya, rezekinya. Dengan cara apapun Allah memberikan rezeki, pasti rezeki itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Betul apa betul? Subhanallah. Itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, istri kita, apakah mereka memikirkan rezeki? Enggak. Mereka tidak kerja, kita sendiri yang kerja. Tapi dengan kita bekerja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, itu mungkin apa yang kita dapatkan adalah ada rezeki untuk anak kita, ada rezeki untuk istri kita. Subhanallah. Kemudian yang ke-6, al-qanaah bismillah. Harus qanaat terhadap apa yang telah Allah bagi kepada hamba-hambanya. Kita harus qanaat, harus menerima. Betul apa betul? Qanaat, menerima. Kalau Allah takdirkan kita hidup pas-pasan, kita terima. Betul apa betul? Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang biasa, orang susah, kita terima. Betul? Itulah hikmah yang telah Allah tentukan kepada kita semua. Tapi mudah-mudahan ya dengan berkah pengajian kita diberikan kemudahan rezeki. Amin. Segala urusan terkabulkan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang ketujuh, at-tawakkul 'ala Allah. Seorang mukmin itu harus bertawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah. Kalau Anda sekalian beriman kepada Allah, maka tentu tawakal itu harus menyerahkan diri, segala urusan hanya kepada Allah. Kita manusia dituntut untuk berusaha saja, berikhtiar saja. Adapun hasil atau tidaknya itu terserah Allah. Fatawakkalu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Dan yang ke-8, as-sabru ala amrillahi wa qadha'i, bersabar terhadap perintah Allah. Sebab melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah, ini perlu kesabaran. Apakah Bapak tidak merasa berat melangkahkan kaki datang ke rumahnya Pak Usmanto untuk melakukan pengajian? Berat. Betul? Apalagi dengan cuaca yang sejuk seperti ini. Enaknya kita tidur. Apalagi kalau kamar kita ber-AC. Benar apa benar? Jam segini enaknya tidur. Apalagi ya sekarang ini kan lagi libur kerja. Tapi kita melangkahkan kaki untuk bisa datang ke pengajian dengan harapan kita bisa mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita bisa berkaca terhadap perjuangannya para sahabat Rasulullah untuk mempertahankan akidah, untuk bisa membuktikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan anak dan istri, mereka tinggalkan kampung halaman, berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ke-9, asyukru 'ala Allah. Ini penting. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidanakum. Kalau kita bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidanakum, nikmat akan ditambah. Betul? Nikmat akan ditambah. Kita berbagi dengan orang susah, menyantuni fakir miskin, menyayangi anak yatim, memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, musola, lembaga-lembaga pendidikan Islam,
Semakin banyak apa yang kita infakkan, maka itu membuktikan bahwa kita bersyukur terhadap apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa dikatakan dalam Al-Qur'an, wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian apa yang kami rezekikan. Orang bertakwa tidak merasa keberatan untuk menginfakkan harta tersebut di jalan Allah. Betul apa betul? Syukur kepada Allah. Dan yang ke-10, al-uklu minal halal. Kalau makan itu dari uang halal. Gak boleh kita makan dari uang haram. Anak kita makan jambu milik orang, ketahuan, langsung samperin. Pada saat itu juga masukkan jari kita ke mulutnya, paksa keluarkan. Walaupun itu sedang dikunyah oleh anak kita sendiri. Jangan sampai ada setetes sekalipun makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam perut. Apalagi nantinya kalau menjadi daging. Seandainya itu dipakai ibadah kepada Allah, sholat, ataupun melakukan amaliyah ibadah yang lain, Allah tidak akan bakalan menerima. Betul? Buat apa kita jadi orang kaya kalau seandainya yang kita dapatkan adalah hasil korupsi? Benar apa benar? Sekarang ini banyak musim korupsi. Kalau pejabat ini hukumannya hukuman potong tangan seperti dalam hukum Islam, wah habis tangan para koruptor. Benar apa benar? Naudzubillah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah